alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidik. Seorang pendidik hendaknya memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama, pendidik harus memiliki pemahaman satu materi, pelajaran atau ilmu yang akan disampaikan kepada peserta didik, agar peserta didik dapat memahami dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terdapat dalam hadis Abu Mas'ud riwayat Muslim. Dan yang kedua, seorang pendidik harus bersifat profesional. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, yaitu pendidik harus bersifat kasih kepada anak didik. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Asyaju Abdul Qais inna fika khoslataini yuhibbahumullah al-hilmu wal anah, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdul Qais yang terluka, sesungguhnya dalam ilmu ada dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Lalu karakteristik pendidik yang keempat, yaitu pendidik harus berbicara jelas dan sesuai kadarnya. Jadi dalam menerangkan suatu hadis, dalam menerangkan suatu ilmu, maka seorang pendidik harus berbicara jelas. Hal ini terdapat dalam hadis Anas riwayat Bukhari. Dan yang kelima, pendidik tidak boleh mempersulit anak didik. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, pendidik harus memberikan hak didiknya secara adil. Jadi, seorang pendidik terhadap anak didiknya harus bersifat adil antara satu dengan yang lain. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang kelima, pendidik harus ikhlas dalam menghadapi keadaan peserta didik. Jadi, seorang pendidik harus ikhlas dalam menghadapi keadaan peserta didik, sifatnya apapun itu, pendidik harus ikhlas. Apalagi dalam menyampaikan ilmu, beliau harus ikhlas, tidak ada rasa amarah sekalipun. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusantri Dianim T 2019-7034. Di sini saya akan menjelaskan hadis-hadis tentang peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik memiliki potensi, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu maudin yuladu alal fitrati fa'abawaha yuhawwida bihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a. Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya atau potensi beragama Islam. Selanjutnya kedua orang tualah yang membelokkannya menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Bagaikan binatang yang melahirkan binatang, apakah kamu melihat kekurangannya? Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya atau sudah memiliki potensi. Begitupun dengan peserta didik. Yang kedua yaitu peserta didik memiliki martabat, seperti yang dijelaskan hadis dari Anas yang berbunyi Akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Dari Anas saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikannya. Yang ketiga yaitu peserta didik memiliki kesamaan derajat, seperti yang dijelaskan dalam hadis Jabir ibnu Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di depan kami pada hari pertengahan Tasyrik. Beliau bersabda, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu Esa dan nenek moyangmu satu.
Ketahuilah bahwa tidak ada kelebihan antara orang Arab dari orang non-Arab. Tidak pula ada kelebihan dari orang non-Arab dari orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah dari orang yang berkulit hitam. Begitupun sebaliknya, kecuali karena ketakwaannya. Bukankah telah saya sampaikan menurut hadis tersebut bahwa setiap orang, setiap manusia memiliki derajat yang sama. Begitupun peserta didik yang memiliki derajat yang sama. Yang keempat yaitu peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda, seperti yang diriwayatkan Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya perumpamaan hidayah atau petunjuk dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan aku sebagai utusan itu seperti hujan yang turun ke bumi. Di antara bumi itu terdapat sebidang tanah rumput hijau tumbuh subur. Ada juga sebidang tanah yang tidak menumbuhkan apa-apa. Walaupun tanah itu penuh dengan air, padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan air itu agar manusia dapat meminumnya, menghilangkan rasa haus dan juga menanam. Ada juga sekelompok orang yang mempunyai tanah gersang yang tidak ada air dan tidak tumbuh apapun di tanah itu. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, termasuk peserta didik yang memiliki kecerdasan berbeda-beda. Yang kelima yaitu peserta didik memiliki emosional yang berbeda-beda. Seperti hadis riwayat Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ingatlah di antara anak Nabi Adam alaihissalam ada yang lambat marah cepat terkendalinya, dan ada pula yang sangat cepat marah dan lambat terkendalinya. Ingatlah sebaik-baiknya mereka ialah yang lambat marah cepat terkendalinya. Ingatlah seburuk-buruknya anak Adam alaihissalam ialah yang cepat marahnya dan lambat terkendalinya. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki emosional yang berbeda-beda. Begitupun dengan peserta didik juga memiliki emosional yang berbeda-beda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiah NIMT 2019-2007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keutamaan daripada seorang pendidik dan juga peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai keutamaan dari seorang pendidik di dalam hadis. Yang pertama, keutamaan dari seorang pendidik yakni mendapatkan kedudukan setingkat di bawah Nabi. Hal ini dipertegas di dalam hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Yang kedua, yakni seorang pendidik senantiasa mendapatkan ampunan karena selalu dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Hal ini dipertegas di dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 239 yang berbunyi, Haddatsana Hasim bin Umar, Haddatsana Khossah bin Umar, an Utsman bin Atha, an abihi, an Abi Darda. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu la yastaghfiru lil alimi min fis samawati wa min fil ardi hatta al hayatani fil bahri, yang artinya telah bercerita kepada kami Hasim bin Umar, bercerita kepada kami Khossah bin Umar dari Utsman bin Atha dari bapaknya dari Abu Darda berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, tak terkecuali ikan-ikan yang ada di laut, memintakan ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, keutamaan dari seorang pendidik yakni senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah, baik ketika dia masih hidup maupun dia setelah berada di liang lahat. Hal ini dipertegas oleh hadis riwayat Sunan At-Tirmizi nomor 1376 yang artinya, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali yang tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keutamaan daripada peserta didik. Yang pertama, yakni terhindar dari keturunan Allah. Yang kedua, dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan keridhaan dari para malaikat. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Yang keempat, yakni peserta didik dicap sebagai manusia yang lebih baik di antaranya. Hal ini dipertegas di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadal ilmi al-alimi wal muta'allimu sarikani fil barri wala khaira sairin nas. Yang artinya, dari Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu ambil ilmu ini, alim atau pendidik, dan muta'allim atau peserta didik berserikat di dalam pahala, dan tidak ada manusia yang lebih daripadanya. Hadis riwayat Tabrani. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.